Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Berjumpa kembali bersama saya di channel Abu 26. Kita lanjutkan kali ini pada pelajaran kita yaitu fikih dari buku Fikih Al-Wadih Al-Mu'allif Mahmud Yunus jilid yang ketiga. Kali ini kita sudah sampai pada bab apa yang dinamakan al-khitbatu. Al-khitbah artinya melamar seorang wanita. Kita baca, yahrumu haram 'ala rajuli, bagi seorang laki-laki ayyusarriha, untuk terang-terangan, au yu'arridu, atau memperlihatkan, bihitbati, dengan hitbah atau lamaran, al-mar'atil mu'taddati, kepada perempuan yang mu'taddah, yaitu perempuan yang dalam masa iddah, bi'iddatin raj'iyatin, tetapi iddahnya adalah iddah raj'iyah. Maksudnya adalah seorang laki-laki apabila ingin melamar seorang perempuan yang masih dalam kondisi iddah, artinya perempuan tersebut baru saja cerai dari suaminya dan iddahnya masih iddah raj'iyah, artinya masa jeda dari suaminya itu, dari hasil cerainya itu masih raj'iyah, artinya si suami mantannya masih bisa kembali dan menikahi mantan istrinya yang dicerai ini. Itu berarti perceraian tersebut masih pada tahap sekali atau dua kali cerai. Nah, ketika seseorang laki-laki yang akan menghitbah atau melamar perempuan yang masih dalam masa iddah raj'iyah tadi, maka haram untuk terang-terangan atau memperlihatkan. Amal mu'taddatu, adapun yang perempuan masih dalam masa iddah, jeda dari perceraian, bitolaki, karena cerai, al-ba'in, yaitu cerai ba'in, artinya adalah cerai ba'in itu ketika seorang perempuan dicerai oleh suaminya sampai dengan 3 kali perceraian. Itu dinamakan tolak ba'in. Jadi ketika perempuan dicerai 1 kali, kemudian nikah, kemudian cerai lagi kedua kalinya, itu iddahnya masih iddah raj'iyah. Artinya masih bisa suami istri tersebut rujuk kembali tanpa syarat tertentu selain menikah lagi. Tetapi apabila sudah bercerai ketiga kalinya, maka posisi perempuan tersebut adalah mu'taddah ba'in, yang artinya mantan suaminya tersebut ketika ingin rujuk kembali kepada si istrinya, dia tidak boleh langsung menikahi kembali si istri tersebut, si mantannya. Tetapi ada syarat yang mengikutinya yang harus dilakukan kedua belah pihak. Apa itu? Yaitu si istri yang sudah dicerai 3 kali tersebut haruslah menikah dengan orang lain dahulu.
Setelah itu, ketika dengan orang lain tersebut bercerai, kemudian si istri tersebut dalam status mu'taddah atau setelah cerai, masa perceraian, maka mantan suami yang dahulu baru bisa menikahinya kembali. Fayahrumu tasrih, maka tidak boleh diadakan secara terang-terangan bihitbatiha, ketika melamar, dunat ta'rid, tetapi ketika sudah hitbah dan diterima, maka ta'ridnya, mengumumkannya, memperlihatkannya nanti ketika nikah, itu boleh. Al-khitbatu hiya, hitbah adalah iltimasul khatib an-nikah, permohonan proposal seorang pelamar untuk menikah, permohonan min jihatil mar'ah, dari pihak perempuan al-makhtubah, yang di hitbah atau yang dilamar. Jadi hitbah adalah permohonan menikah dari orang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk menikah. Wa yahrumul khutbatu, dan diharamkan khutbah untuk melamar ala khitbatil khairi, tetapi untuk orang lain. Idza surriha lahu bil ijabah, apabila lamaran tersebut meminta untuk mendapatkan jawaban secara langsung. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, kecuali sudah izin dari orang yang akan diwakilkan untuk melamar. Fa in lam yatasarrah, tetapi apabila tidak terang-terangan, tidak jelas, atau tidak meminta jawaban langsung dari perempuan tersebut, biijabatihi, tidak nodong gitu maksudnya, tapi hanya sekedar proposal, permohonan, penyampaian hasrat atau keinginan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, jazatil khitbah, boleh khitbah seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtub ahadukum, tidak boleh seseorang dari kamu melamar ala khitbati ahihi, untuk orang lain, hatta yatrukal khatibu qablahu, kecuali sebelumnya si khatib tersebut mendapatkan pesan atau memang diminta oleh teman yang akan dilamarkan. Au yu'zana lahu, atau diizinkan oleh orang yang akan diwakilkan untuk melamar. Kita lanjutkan. Waman tuliba, dan siapa yang meminta minhul masyurah, darinya masyurah, info, pengetahuan, fi sya'nil khatib, dari seorang yang mau melamar, meminta info ataupun informasi tentang perempuan yang akan dihitbah,
lin nikah, yang mana untuk dinikahi, au fi sya'ni, atau dalam kondisi mayyastami'u, untuk siapa-siapa yang akan nantinya berkumpul dengannya setelah nikah, bigoirihi, dengan yang lainnya, li ajli muamalatin, karena akan ada muamalah, hubungan, yang nantinya tentunya setelah nikah akan ada interaksi atau muamalah antara mereka dengan calon perempuan yang akan dihitbah tersebut, au ghariha, atau karena urusan lain, fal yazkur, maka hendaknya lah dari pihak perempuan yang akan dilamar tersebut menyebutkan, memberikan informasi seperlunya yang ingin diketahui. Uyubahu, aibnya, atau dalam arti sini kekurangannya, atau hal-hal negatif, atau hal-hal yang kurang layak dari pihak perempuan. Bisidkin, dengan jujur. Ai kultu wahasanatihi aidon. Di sini ditambahkan muallif, yaitu almarhum Mahmud Yunus, mengatakan jangan sekedar memberikan informasi tentang uyub, aib, ataupun kekurangan dari calon perempuannya dengan jujur, tapi juga disebutkan juga kebaikannya ataupun kelebihan dari calon yang akan dilamar. Jadi artinya ketika akan diadakan pelamaran, kemudian si calon pelamar ini meminta informasi tentang pihak perempuan karena akan dinikahi, maka akan dilamar. Nah ya, dan informasi tersebut tidak hanya bagi calon laki-laki atau mempelai prianya, tetapi juga informasi bagi keluarganya atau kerabat dekat dari calon mempelai pria tersebut. Karena apa? Karena setelah nikah di sana pasti akan terjadi interaksi, muamalah, hubungan antara kedua mempelai dan keluarganya, maka dibutuhkan informasi, pengetahuan tentang pihak perempuan tersebut. Nah, untuk itu ketika diminta hal tersebut, informasi tersebut kepada pihak perempuan, hendaknya lah pihak perempuan menyebutkannya dengan jujur. Baik itu aibnya atau kekurangannya maupun kelebihannya. Nilai plusnya. Seperti itu ya. Walaisa zikrul uyubi hina izin. Dan pada hal ini menyebutkan kelemahannya, kekurangannya itu bukan uyub. Laisa zikru uyub. Bukan kemudian kita memperlihatkan aibnya ya ketika dalam prahitbah. Minal ghibah al muharramah, dan juga bukan dari hal yang ghibah, ngomongin atau membicarakan keburukan atau aib orang yang haram. Kenapa bukan ghibah, bukan mempertontonkan aib orang? Li'annahu, karena minan nasihah, karena hal tersebut adalah termasuk nasihat, dalam arti ketika mengetahui hal tersebut sebelum hitbah, sekiranya bisa diperbaiki sebelumnya dari kedua belah pihak dari kekurangan tersebut, atau mencari titik temu dari kekurangan
kedua belah pihak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat.